Pasca penyisiran, tambang emas ilegal Gunung Botak masih beroperasi. Pasca penyisiran lokasi pertambangan emas ilegal Gunung Botak oleh tim gabungan beberapa waktu lalu, saat ini kembali mulai ramai dengan rutinitas kegiatan oleh para penambang ilegal. Pada lokasi Gunung Botak dan sekitarnya, terlihat para penambang mulai datang dan kembali melakukan rutinitas penambangan ilegal secara besar-besaran. Meski telah dilakukan upaya operasi Peti Salawaku 2024 oleh aparat gabungan dari TNI Polri beberapa waktu lalu. Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Cabang Buru Gaddafi Al-Katiri kepada reporter Remes Media Group Sofian Muhammadiyah saat dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya sangat menyayangkan kembalinya dilakukan rutinitas penambangan ilegal oleh para penambang pada lokasi Gunung Botak. Dikatakannya, operasi Peti Salawaku yang dilakukan oleh Polres Buru harusnya menjadi langkah hukum oleh aparat penegak hukum untuk menindak tegas para penambang ilegal yang kembali melakukan rutinitas di kawasan Gunung Botak. Di mana saat itu Kapolres Buru dalam operasi Peti Salawaku tertanggal 3 Juni hingga 9 Juni 2024 secara tegas telah menyatakan sikap. Jika terdapat ada penambang yang masih melakukan rutinitas penambangan ilegal, maka Polres Buru akan mengambil langkah hukum. Pernyataan Kapolres Buru, kata Al-Katiri, tidak sesuai dengan fakta di lapangan selaku masyarakat Buru. Sangat menyesalkan sikap aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Buru yang terkesan membiarkan adanya rutinitas penambangan ilegal bebas keluar masuk di lokasi Gunung Botak, Dusun Wamsaid, Desa Dava, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Padahal di lokasi sekitar itu juga terdapat pos penjagaan. Selain itu, menurut Al-Katiri, tindakan penyisiran yang dilakukan Polres Buru terlihat tebang pilih. Karena lokasi daerah Wasboli juga terdapat rutinitas yang sama yang dianggap ilegal, harusnya dilakukan penyisiran secara merata dan konsisten dalam upaya penegakan hukum, namun faktanya tidak demikian yang terjadi di lapangan. Terkait dengan operasi Salawaku yang kemudian dilakukan oleh Polres Pulau Buru bersamaan dengan Kodim 1506 Lea, itu merupakan operasi yang kemudian kami dukung. Waktu itu kami melakukan upaya demonstrasi untuk mendukung hal tersebut karena kami melihat ada upaya penegakan hukum di situ. Namun yang terjadi nyatanya kondisi demikian itu berbalik. Karena operasi di atas itu tidak berjalan secara efektif seperti apa yang kami inginkan, yang mana banyak tempat-tempat yang kemudian hari ini itu tidak tersentuh oleh hukum. Yang pertama, areal Wasboli. Areal tersebut itu merupakan areal aktivitas pertambangan ilegal. Namun nyatanya ketika proses penyisiran yang dilakukan oleh operasi gabungan Salawaku antara Polres Pulau Buru dan Kodim itu tidak tersentuh sampai di areal Wasboli. Tentunya kami mempertanyakan hal tersebut. Sebenarnya ada apa di areal Wasboli? Apakah ada pembekapan oleh oknum-oknum tertentu sehingga areal Wasboli tidak tersentuh? Ini yang kami sesalkan. Kenapa sehingga areal Wasboli tersebut tidak tersentuh oleh hukum? Dari fakta di lokasi areal penambangan, terlihat rutinitas mobil truk keluar masuk dengan mudah mengangkut tumpukan material emas. Tumpukan material emas ini sebelumnya merupakan hasil pengangkatan sedimen dari Kali Anak Honi oleh salah satu perusahaan BPS beberapa waktu lalu yang kini tidak beroperasi lagi. Sehingga sedimen tersebut diangkat dan ditumpukan menjadi satu di lokasi Wasboli. Kini material sedimen tersebut telah diolah oleh masyarakat penambang dengan metode menggunakan bak rendaman bercampur sianida atau zat kimia berbahaya. Tak hanya dengan metode bak rendaman, di sepanjang lokasi itu juga terlihat mesin dompeng dengan menggunakan pipa air berukuran besar untuk menyedot material emas.